dalam kisah Nabi Musa alaihissalam punya hikmah yang banyak mengenai iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun. Kemudian samping kita juga sudah mulai kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu Ustadz Muhammad Tarik sebagai dai juga yang pernah berdakwah di pedalaman Nias. Ini kita minta sedikit kesan dan pesannya tentang perjalanan dakwah, dan juga demi terbangkitnya motivasi kita sebagai seorang dai ilallah untuk berdakwah kepada jalan Allah. Sedikit pesan dan kesan kami minta dari Ustaz Tarik. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza pada Sahibul Bait karena telah menghidangkan kita tadi dari awal buka puasa hingga kita mengadakan sholat tarawih berjamaah. Terima kasih sekali pada Tengku Yasir, Ustaz Yasir. Jadi alhamdulillah saya dimintai sedikit untuk berbicara, mungkin pada hakikatnya nasihat untuk diri saya sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib TV, bahwa tujuan kita berdakwah itu pada hakikatnya untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Apa maksud dan tujuan berdakwah? Agar mengokohkan iman yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam sangat banyak diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun surah Musa tidak ada dalam Al-Quran, namun cerita Nabi Musa alaihissalam panjang lebar Allah ceritakan Al-Quran. Karena dalam kisah Nabi Musa alaihissalam punya hikmah yang banyak mengenai iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun. Pada Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Namun Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun laknatullah alaih, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, datang kau pada Firaun karena Firaun telah melampaui batas. Jadi ketika dalam perjalanan di Bukit Tursina, di tengah perjalanan Nabi Musa membawa bersama istrinya. Jadi istrinya dalam keadaan tidak ada makanan. Maka Nabi Musa ingin meninggalkan istrinya. Kata istrinya, bagaimana keadaan saya di sini? Bagaimana saya berdakwah ini kepada Firaun, sedangkan istri saya tidak ada makanan di sini? Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, Allah ajarkan kepada Nabi Musa, bahkan ini pelajaran untuk umat sampai hari kiamat. Apa pelajaran Allah SWT terangkan pada Nabi Musa? Wahai Musa, lihat apa yang ada di depanmu. Nabi Musa melihat sebuah batu. Wahai Musa, belah itu batu. Nabi Musa belah. Sampai 3 kali dibelah, dipukul batu hingga terbelah. Nabi Musa alaihissalam melihat seekor ulat yang sedang makan daun segar. Wahai Musa, kata Allah. Nabi Musa julukannya Kalimullah, bisa bicara dengan Allah. Wahai Musa, dengarkan apa yang diucapkan oleh ulat tadi, binatang kecil dalam batu. Di dalam 3 lapisan itu Allah beri makan dari daun segar. Maka ditempelkan telinga Nabi Musa alaihissalam dekat batu itu. Maka ulat itu berbicara, didengar oleh Nabi Musa langsung, Subhana ma yarani, Maha suci Allah yang senantiasa melihat aku. Wa yasma'u kalami,
dan mendengarkan setiap ucapanku. Wa ya'rifu makani, mengetahui di mana tempat aku. Wa yadhkuruni wa la yansani, dan selalu mengingati aku, tidak pernah melupakan aku. Maka ini pelajaran yang besar untuk kita, bahwa segala sesuatu telah Allah jamin. Rezeki telah Allah jamin. Bahkan Nabi SAW menerangkan dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda bahwasanya Inna Allah bahwa inna rezeki la tubul abda, sungguhnya rezeki itu akan mengejar manusia ini, hamba Allah. Wa ma yatlubu ajalu, sebagaimana ajal mengejar ini manusia. Jadi rezeki memang Allah sudah takdirkan, tidak akan mati seorang hamba sebelum rezekinya habis dimakan di dunia ini. Maka kemudian ketika Nabi Musa mendengar ucapan itu, pula Nabi Musa berangkat. Walaupun tidak ada pembekalan kepada istrinya, maka Nabi Musa berangkat. Ketika sampai kepada Fir'aun ketakutan, lari mengejar Nabi Musa. Sehingga di depannya ada laut. Maka Nabi Musa Allah perintahkan untuk memukul daripada tongkatnya, maka terbelahlah laut menjadi jalan. Ini pembuktian bahwa memang kita harus perlu belajar hakikat. Ketika laut ini sifatnya dia bisa mematikan, sifat laut adalah menenggelamkan. Tapi Allah takdirkan laut ketika itu menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam dan menjadi malapetaka bagi Fir'aun laknatullah alaih bersama badantaranya. Mereka ditenggelamkan di laut tersebut. Dan itu sebagai bukti sejarah. Itulah hakikat dakwah ketika Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk mengokohkan diri Nabi Musa itu sendiri. Ketika Nabi Musa sebelum berdakwah, Nabi Musa bangga dengan tongkatnya. Ketika Allah tanya, wahai Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Maka Musa alaihissalam menjawab, ya saya, ini tongkat saya. Wa tawakkau alaiha, dengannya saya bisa melangkah. Wa hasubi ala nami, dan dengannya saya meruntuhkan daun-daunan sehingga dimakan oleh kambing-kambingku. Maka ketika Allah katakan, wahai Musa, lempar tongkat itu berubah menjadi ular mengejar Nabi Musa. Maka ada ulama beritahu ketika itu Allah hanya mengajarkan Nabi Musa dengan terkesan dengan sesuatu. Tapi ketika Nabi Musa sudah berdakwah, maka ketika di depan laut tidak ada lagi, pada tongkatnya sakti 80.000 ular, dan digerakkan oleh tukang sihir Fir'aun, itu dimakan oleh ular Nabi Musa yang tongkatnya menjadi ular besar. Maka semua mati. Tapi ketika berdakwah Nabi Musa ini imannya sudah Allah tetapkan, sudah Allah mantapkan bahwa jangan terkesan dengan segala sesuatu. Segala sesuatu itu tunduk di bawah perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, kata Allah. Wahai manusia, ingat, kata Allah. Urusan menciptakan, urusan merintahkan itu Allah. Tidak ada kaitan dengan makhluk. Maka hadirin pendengar BTV, marilah kita tingkatkan di bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh berkah ini, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa kita harus sadar bahwa tujuan dan maksud hidup kita hanya untuk kembali pada Allah. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, katakan, Ilahi Rabbi anta maksudi, hanya kepadamu wahai Allah aku maksud. Waridhaka matlubi, dan hanya ridhamu yang aku tuntut, yang aku inginkan. Jadi itu tujuan pada hidup manusia. Selain pada itu semua kebutuhan, makan minum sebagai kebutuhan, menyempurnakan pada agama. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan daripada Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan para aulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga tanpa hisab. Amin. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pada pendengar TV sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz Farid. Saya tadi mendengar dari awal hingga akhir tentang makna dakwah itu sendiri dan juga perjalanan dakwah itu sendiri, seperti kisah Nabi Musa yang Ustaz tadi ceritakan. Ada satu pertanyaan Ustaz, di masa sekarang ini apa yang terberat bagi kita, bagi seorang dai
untuk berdakwah kepada masyarakat yang khususnya pemuda milenial. Ini apa tantangan terberatnya? Ya, kalau menurut saya tantangan terberat pada dai ini, pendakwah ini, itu musuh terbesar seorang dai adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar pada dai adalah dirinya sendiri. Ketika dia berdakwah dengan tujuan dan maksud duniawi atau untuk memuji dirinya sendiri atau agar dia dikenali oleh orang lain, maka ini maksud dakwah dia hilang daripada jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Padahal tujuan daripada dakwah itu sendiri untuk meluruskan tauhid dia kepada Allah, bukan untuk orang lain. Tujuan dakwah untuk diri sendiri. Orang itu sebagai sarana saja. Sarana kita itu orang, tapi maksud kembali dakwah kepada kita. Sebagaimana kita melempar bola ke dinding, dia akan kembali kepada kita. Saya rasa tantangan yang terberat bagi seorang dai itulah dirinya sendiri. Ketika dia melencang kepada jalur yang diperintahkan oleh Allah, bahwa tujuan daripada dakwah itu bukan membanggakan diri, bukan untuk dipuji dengan tujuan dipuji oleh orang lain, tapi tujuan kita berdakwah adalah agar iman kita ini sempurna akan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hati kita tidak ada yang lain, tidak ada ghairullah selain pada Allah. Itu saya rasa yang terberat dari diri kita ialah menghilangkan ujub diri kita, tidak merasa lebih baik kepada orang lain ketika berdakwah, akan tapi tujuan dakwah untuk meluruskan keyakinan kita bahwa yang berkuasa hanya Allah, selain pada Allah tidak berkuasa, sehingga kita tidak terkesan dengan makhluk, sehingga kita hanya terkesan hati ingat hanya kepada Allah. Maka dari itu, bagaimana kita ketika berdakwah ini orang lain sebagai sarana saja, sedangkan tujuan maksud dakwah itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana yang telah kita terangkan tadi, cerita Nabi Musa alaihissalam. Tujuan Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah itu, yaitu memang Nabi Musa sudah sempurna iman seorang nabi, akan tapi mengajarkan hikmahnya untuk diajarkan kepada umat Islam sekarang ini, umat Nabi SAW, agar tujuan berdakwah bukan untuk mencari pamer, bukan untuk mencari pujian daripada orang lain, akan tapi kita berdakwah untuk menuntut ridha Allah, agar keyakinan kita benar-benar lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa semuanya. Tapi saya punya satu permintaan lagi. Apa pesan kepada pemirsa Abi TV yang sedang menyaksikan ini di saat masa yang sulit ini, yaitu di akhir zaman, bisa kita bilang begitu Ustaz, dan juga dengan masyarakat yang milenial, pemuda-pemuda milenial, apa pesan tentang keberlangsungan dakwah? Apakah dari segi manapun, dari segi profesi apapun, yang intinya dakwah ini bukan hanya ustadz saja. Jadi juga setiap orang punya kapasitas, punya punya misi untuk berdakwah. Ini sedikit pesan kepada pemirsa Dikta Abi. Terima kasih. Saya rasa baik bagi saya sendiri atau pendengar Abi TV bahwa memang dakwah ini bukan sebuah profesi, tapi adalah kewajiban kepada kita seorang Islam. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan oleh kalian anni walau ayah, daripada saya walaupun satu ayat. Jadi seorang Islam sudah ada dua ayat dalam diri dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah mempunyai kewajiban dia menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Akan tapi soal untuk mengajarkan, ini harus hati-hati kita. Jadi orang mengajarkan ini harus ada ilmu, sedangkan berdakwah kita dakwah bicara kebaikan. Karena kita Islam tahu bahwa sholat itu perintah Allah, bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Maka itu perlu kita sampaikan. Dan berdakwah ini
bukan hanya di mimbar ataupun di tempat-tempat tertentu, akan tapi berdakwah di mana saja kita bicarakan dakwah. Apa yang perlu kita bicarakan dalam dakwah? Kita agungkan Allah, bahwa yang berkuasanya Allah, selain daripada Allah tidak berkuasa. Allah itu yang memberi makan, bukan makhluk. Segala sesuatu dikendalikan oleh Allah. Ini perlu ini. Hari-hari kita bicara dakwah seperti itu. Agar apa ini namanya para habaib ataupun para ahli sufi mengatakan tujuan daripada dakwah bicara bahasa Allah setiap harinya ini, itu hikmahnya ketika kita hendak meninggal. Diibaratkan apabila sebuah gelas diisi air putih, maka dia akan menumpahkan air putih juga. Kita isi dengan air susu, dia akan menumpahkan susu. Akan tapi apabila dalam hati kita ini juga begitu pula dengan hati kita, apabila kita isi dengan kebesaran Allah, kita agungkan keagungan Allah dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga ketika kita hendak wafat, kita akan mampu, insya Allah kita akan dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini kita dengar orang yang bisa ketika meninggal dia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu langka. Akan tapi di zaman Nabi SAW, orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika meninggal itu yang sangat langka. Jadi kita terbalik, yang mengucapkannya yang langka, akan tapi di zaman Nabi yang tidak mengucapkan kalimat tersebut langka terjadi. Kenapa? Karena hari-hari mereka bicara kepada Allah. Sebagaimana para sahabat katakan, ta'an, diajak mendekat, disuruh untuk berbicara kepada Allah sesama-sama sahabat yang lainnya. Mungkin saya rasa seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, hari-hari bicara Allah, bukan bicara makhluk. Jangan bicara duit sama-sama sudah kita ketahui, tapi kebesaran Allah ini jangan sampai kita tinggalkan. Para alim ulama beritahu minimal kita bicara kebesaran Allah itu setiap harinya 25 majelis. Kita bicara jumpa dengan siapa saja, dengan sampai kita ucap, jangan tidak mengucapkan salam. Makanya di akhir zaman solusi yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada Allah, jangan terlalu mengejar dunia, karena Nabi SAW katakan hubbun dunya kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan. Jadi orang puncanya itu ketika mereka telah mengagungkan dunia, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Bahkan tadi apabila dia mengagungkan Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, barang siapa yang mencariku, barang siapa yang mengagungkan aku, maka aku akan tundukkan dunia pada dia. Akan tapi barang siapa yang menuntut mencari dunia, melupakan aku akan perbudakkan dia terhadap dunia. Sehingga kita lihat hari ini orang banyak diperbudak oleh dunia, lupa akan tujuan maksud penciptaan. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menjadikan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih pencerahannya Ustaz Muhammad Tariq, yang merupakan yaitu sebagai dai perbatasan juga dai pedalaman, sekaligus beliau sebagai pengajar tetap di pesantren Dayah Al-Fatani yang berada di Kungi. Begitu juga terima kasih tak terhingga kita kepada Ustaz Maulana Azhar sebagai Rais TSA Wilayah Banda Aceh. Beliau juga pengajar di pesantren pesantren Rozatul Huda. Mudah-mudahan kesempatan kali ini memberikan keberkahan bagi kita semua dengan ilmu yang sangat bermanfaat di bulan Ramadan, dan kebaikan yang paling baik yaitu menyampaikan daripada ayat Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad SAW untuk berupa kebaikan kepada kita semua. Pemirsa Abi TV, mari jangan lupa subscribe channel ini, mudah-mudahan sebagai dukungan dan juga semangat untuk kita menggali daripada kajian-kajian Islam, mengetahui sejarah-sejarah daripada Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini di penghujung acara kita. Maka barang siapa yang tidak berselawat, maka majelis ini lebih buruk daripada majelis bangkai, lebih busuk daripada bangkai. Maka majelis yang tidak berselawat, apapun majelisnya, majelis ilmu, majelis fiqh,
majelis zikir, akan tapi apabila tidak berselawat lebih busuk daripada bau bangkai. Maka di akhir penutup kita akan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Dan kita minta doa sedikit daripada Ustaz kita kepada Ustaz ini siapa nih? Ustaz Tarik, Ustaz Maulana, tafadhal. Sedikit doa sedikit untuk keberkahan daripada channel ini menjadi channel dakwah, penyambung silaturahmi dan juga penyambung daripada titah Rasulullah SAW. Sedikit doa supaya keberkahan kita untuk sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta rahimta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا وأخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Terima kasih buat Ustaz Maulana Azhar dan Ustaz Muhammad Tarik, dan juga terima kasih kepada para subscriber ABTV telah menyaksikan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Akhirul kalam, saya Tengku Muhammad Yasir minta izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.